Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Natonis. Saya akan mempresentasikan pertemuan 8 yang berjudul Sejarah Singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpu bahasa Austro-Indonesia yang telah digunakan sebagai Ligue France di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda, naskah putusan Kongres Pemuda Tanah tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa, yaitu satu, bahasa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda di atas, tergambar begitu tingginya nasionalisme kaum muda dan pelajar pada masa itu untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia di Nusantara. Tanpa paksa ataupun tekad dari pihak maupun manapun, kaum muda dan pelajar begitu berkorbannya semangat memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, di mata dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya berbangga memiliki bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi seluruh elemen bangsa Indonesia yang terdiri berbagai suku, bangsa, adat, dan bahasa daerah berkumpul menggunakan bahasa Indonesia. 2. Generasi milenial bahasa. Bahasa Indonesia dan generasi milenial bahasa adalah suatu media digunakan untuk menyampaikan bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagi kepentingan komunikasi pemakai bahasa, dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa, itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, bagaimana sekarang? Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Membuat sebagai besar rakyat Indonesia hanya bisa bahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari. Keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun seringnya waktu keinginan belajar bahasa asing
justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan.